Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isa Sodiana akan mempresentasikan Lembaga Perbankan BNI Syariah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Perbankan. Lembaga Keuangan Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia salah satunya adalah BNI atau Bank BNI. Bank BNI juga menerapkan prinsip syariah, yaitu Bank BNI Syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 29 Mei tahun 2000 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan. Sebagai langkah awal, unit usaha syariat menyediakan layanan perbankan syariah melalui 5 kantor cabang, yaitu Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Malang, dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional. Dengan kurang lebih 787 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu jenis pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk unggulan yang merupakan produk khas dari BNI Syariah atau Bank Syariah. Jenis-jenis pembiayaan. Bank BNI Syariah memiliki 2 produk yang ditawarkan, yaitu produk simpanan dan yang kedua adalah produk pembiayaan. Produk simpanan ada 7 produk. Yang pertama ada tabungan IB Hasanah, yang kedua ada tabungan IB Bisnis Hasanah, yang ketiga ada tabungan IB Prima Hasanah tabungan, yang keempat tabungan IB Haji Hasanah tabungan, yang kelima ada tabungan IB Tapenas Hasanah, yang keenam ada Giro IB, yang ketujuh ada deposit IB. Sedangkan produk pembiayaan ada 10. Yang pertama ada pembiayaan multi jasa IB Hasanah, yang kedua ada multiguna IB Hasanah, yang ketiga ada BNI Gria IB Hasanah, BNI Auto IB Hasanah, BNI IB Fleksi, BNI Haji IB Hasanah, BNI IB Usaha Kecil, BNI IB Wirausaha IB Hasanah Kad, dan yang terakhir Gadai IB Hasanah. Selanjutnya adalah mekanisme pembiayaan Bank BNI Syariah, yaitu dengan cara calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke bank pelaksana terdekat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan yang diserahkan kepada marketing officer. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif. Syaratnya atau dokumen yang diperlukan adalah kartu identitas calon nasabah dan istri, KTP atau paspor, kartu keluarga, surat nikah, slip setoran gaji terakhir, surat referensi dari kantor bekerja atau SK pengangkatan untuk pegawai negeri sipil, salinan rekening bank 3 bulan terakhir, dan data jaminan. Yang kedua ada pembiayaan produktif. Dokumen-dokumen yang harus diperlukan atau syarat yang diperlukan adalah yang pertama adalah untuk perorangan ya. Yang pertama ada legalitas usaha, kartu identitas calon nasabah dan istri, KTP atau paspor, kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan, salinan rekening bank 3 bulan terakhir, dan data jaminan. Yang ketiga ada untuk badan usaha, yaitu ada legalitas usaha, kartu identitas, data jaminan, SPT pajak 1 tahun terakhir, laporan keuangan 2 bulan terakhir, salinan rekening 3 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu calon nasabah mengisi daftar isian atau formulir atau blanko yang telah disediakan oleh pihak bank. Bank melakukan penelitian atau menganalisis terhadap dana yang tersedia atau platform pembiayaan dan data
pribadi calon nasabah. Jadi, perbankan syariah memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda-beda, seperti halnya Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis calon nasabah. Yang pertama ada karakter atau sifat atau watak seseorang. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal yang dibutuhkan oleh peminjam. Yang keempat ada condition atau kondisi usaha peminjam. Yang kelima ada collateral, yaitu jaminan. Selanjutnya adalah syarat pembiayaan di Bank BNI Syariah. Di sini saya hanya akan menyebutkan syarat dari Mikro 2 IB Hasanah dan Mikro 3 IB Hasanah, yaitu fotokopi KTP, KK, surat keterangan usaha, bukti kepemilikan jaminan. Selanjutnya adalah masalah di Bank BNI Syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah adalah produk mudharabah. Pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau risiko-risiko yang timbul, seperti pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Seperti halnya kasus pada salah satu cabang BNI Syariah, yaitu cabang Semarang, yakni kasus BMT yang mengalami penundaan dalam mengatur kewajibannya. Hal ini diakibatkan karena BMT mengalami buruknya dalam manajemen, kurangnya tenaga ahli dan dalam bidang perbankan syariah dan penggandaan jabatan. Selanjutnya adalah penyelesaian permasalahan di Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberi kebijakan dengan menerapkan rescheduling. Rescheduling adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Dengan menerapkan kebijakan rescheduling inilah, pihak BMT mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dapat mengatur kembali kewajiban kepada Bank BNI Syariah Cabang Semarang dengan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.